ketika menyebutkan sholat subuh, maka Allah menekankan ada bagian terpenting di subuh, apa itu semua jenis bacaan yang kita bacakan di waktu fajar, khususnya dalam sholat. Bukan cuma Al-Qur'annya, tapi doanya, istighfarnya, permohonan Anda dalam sujud, dalam ruku, dalam berdiri, Allahu Akbar. Itu sangat penting dikhusyukkan dalam waktu subuh, karena pada saat itu semua bacaan kita langsung disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan kita yang dibacakan saat waktu fajar, waktu subuh itu, kata Al-Quran, disaksikan langsung. Siapa yang menyaksikan? Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Apa bedanya dengan waktu zuhur sampai dengan waktu isya? Maaf, kalau Anda berdoa di waktu subuh, sujud misalnya, kemudian Anda berdoa, maka saat Anda berdoa dengan khusyuk, malaikat seketika mengaminkan. Kalau Anda mohonkan ampunan, istighfar, malaikat seketika memohonkan ampunan kepada Allah. Karena semua ibadah yang diiringi oleh malaikat, maka malaikat terlibat dalam ibadah itu. Kalau doa, dia mengaminkan. Seperti sekarang, saat kita ikut ta'lim ini. Kan saya sering sampaikan dari sejak awal pertemuan kita di sini. Anda kalau berangkat dari rumah sampai ke sini, jangan sibukkan dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Isi dengan istighfar, isi dengan doa. Karena setiap langkah yang sejak Anda mulai dari rumah sampai ke sini, itu langkah kita diiringi oleh malaikat. Itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 223. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, menempuh jalan dari tempat ia tinggal atau tempat ia berangkat untuk belajar pengetahuan agamanya, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan balas setiap langkahnya dengan meringankan dia ke surga. Belum selesai hadisnya, belum selesai. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan kalau penuntut ilmu mengetahui dan menyadari bahwa setiap malaikat itu menaungi, membentangkan sayapnya dari sejak dia berangkat sampai ke majelis ilmu sampai pulang lagi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Ridhonya malaikat artinya apa? Bisa awas mengaminkan doa-doa, bisa memohonkan ampunan atau memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda berangkat, kalau niat Anda ikhlas sampai di majelis ilmu sampai pulang lagi, itu malaikat bergabung. Cuman tidak ditampakkan oleh Allah. Kalau ditampakkan bahaya, Anda akan jadi. Begitu mau berangkat, bismillah, balik lagi gitu kan? Baik, gak kelihatan. Nabi aja pernah lihat malaikat, pertama kali melihat. Dan itu luar biasa, nanti cek di Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, supaya tidak terlalu panjang bahasan kita. Jadi tolong manfaatkan baik-baik, kembali pada bahasan kita, perhatikan, sholat disebut dengan Quran. Tadi sholat disebut dengan ruku. Teorinya, kalau disebutkan kalimat sholat, lantas disebutkan rukunnya, maka ini menunjukkan bahwa dalam rukun itu ada hal yang sangat penting yang jangan sampai kita abaikan. Paham? Baik. Jadi kalau sedang sholat subuh, bacaan-bacaan itu dikhusyukkan. Dikhusyukkan. Juga dalam sholat yang lainnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi subuh spesial. Kalau bisa rukunya diperlama, sujudnya diperlama, terutama sujud, minta kepada Allah kebaikan. Kapan lagi antum berdoa diaminkan malaikat? Dan hadisnya sahih. Kalau saya yang menyampaikan, Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, masa kita ragu?